fans juga dan semua masyarakat Indonesia, saya minta mohon doanya, didoakan semoga lancar persidangan dan putusan yang saya cuma pengen pulang, saya pengen bebas. Saya minta tolong untuk doanya. Biar kita bisa fokus untuk persidangan, kita lanjut ke kesempatan penasihat hukum untuk bertanya. Silakan penasihat hukum berapa satu. Itu petugas langsung ke kamar. Langsung dapat ke kamar. Pada saat itu ditanyakannya bagaimana seperti apa? Ya namanya. Aset yang mana? Terus pada saat itu saudara ditanya, saudara sampaikan ya, kayak aset. Terus kemudian pada saat saudara disuruh ambil di sana itu, di kamar itu ada siapa aja saat itu? Ada 3 orang lagi. 3 orang. Ya, cuma saya nggak kenal. Oh, nggak kenal dan semuanya itu. Betul. Jadi ketika saudara ngambil, langsung mengambil headset tersebut ya? Ya diambil sama si Jaya itu ke lemarinya dia baru kasih saya Bu. Oke, jadi dari dia itu diambilkan, kasihkan ke saudara. Betul. Saudara kepada pendapat kita ya, apa Andi Malim. Iya. Saudara terdakwa Andi Malim. Nah, tadi kan kita membahas soal transaksi BCA ya. Benar. Nah, saudara kan punya akun BCA ya, My BCA ya. Iya. Selama ini saudara menggunakan itu untuk apa biasanya? Saya transaksi makanan, jual makanan, saya juga jual jam tangan di luar. Ya banyak sih Bu, emang saya basicnya siapa? Berarti saat itu memang semua 4 ya, ada Chandra ya. Saudara, iya ada Chandra, dengar ya. Saya mau tanya, pada saat saudara dititipkan barang oleh agen ya, apakah saudara membuka dan melihat isinya apa? Oh, rokok ya. Boleh maskernya dibuka ya? Nah, biar jelas. Oh, lihat rokoknya aja. Di dalam kamar tersebut, saudara pastikan barang itu yang rokok ya, saudara lihat rokok ya, itu ada 8 orang yang di dalam kamar ya. Baik. Kemudian saya mau tanya juga kepada terdakwa 6 ya. Ya, yang mana? Ya dengan terdakwa 6, saudara Ahmad ya, Ahmad Kibar. Saya mau nanya kalau aplikasi Gami itu memang hampir semua Pak, karena pakai ya? Saya melihat apa bisa kan ini kan terdakwa ini. Dan mana tahu gini loh, mana tahu yang dipertanyakan itu justru menguntungkan terdakwa 6 kan? Mana tahu ya, saya nggak tahu ya, karena saudara kan penasihat hukum. Jadi memang tugas saudara untuk apa ya, terdakwa ini untuk membela kepentingan terdakwa. Ya silakan ya, kalau saya sih nggak masalah sih. Sebenarnya nggak, ini ya, para terdakwa pada intinya kalau tidak mau menjaga dan tinggal bilang aja, nggak mau menjawab, selesai gitu ya. Silakan. Izin ya, yang mulia hanya satu pertanyaannya. Ya jadi saya mau nanya aplikasi kami memang hampir semua pakai ya untuk aplikasi tersebut ya. Di sana iya. Hampir di rutan memakai aplikasi Gami. Ya, berarti bukan hanya khusus untuk yang orang pengguna atau tadi semua hampir semua menggunakan aplikasi. Saya di Purwakarta juga pakai. Ya. Itu aja saja mulia cukup. Silakan. Ini kesempatan para terdakwa semua agar kami tahu dalam usaha ada apa. Tanpa keterangan kalian kami nggak tahu apa itu. Silakan. Terima kasih yang mulia. Tapi sebelumnya yang mulia kalau saya bicarakan ini, amanah saya juga terjamin ya. Kalau saya tidak bermaksud untuk menjelekkan instansi pemasyarakatan gitu ya. Ini kita harus dirutan aja gitu. Mau kita menjelekkan, mau kita menceritakan itu beda. Kalau menceritakan kan kita cerita aja, masalah cerita kabar itu kan pendapat orang. Ya kecuali saudara itu misalkan itu juga ya itu baru menceritakan, cuma kita cerita, tapi ceritanya itu nanti orang berasumsi jelek, itu kan ceritanya
Baik. Kalau memang seharusnya saudara harus bercerita seperti itu. Baik. Silakan. Baik. Terima kasih. Saya urutin dari awal ya, Boleh. dari awal bagaimana si Jaya ini, gitu kan. Jaya ini memang teman sekamar saya yang baru masuk. Jadi dia baru sekitar semingguan lah. Ada berapa orang di kamar saudara? Ada 4 orang. 4 orang. Ada 4 orang. Termasuk saudara ya? Iya, sebelumnya ada 3 orang. Cuman ada 3 orang, saya masuk Jaya. Dia pindahan blok. Dia dari tipe 7, Jaya ini terpidana apa? Perkara. narkoba. Selain Ya. Jaya siapa aja bisa disebut? Satu Febri, dia itu kasusnya kriminal, Bukan narkotika. bukan. Terus? Satunya lagi Black dan Narkotika juga bukan. dia narkotik. Nah, terus saya juga narkotik, gitu kan. Nah, jadi dia pindah, terus dia menempatkan di pinggir pintu, gitu loh, di paling depan. Nah, jadi waktu itu tanggal 31, memang dia itu menawarkan saya Jaya. Jadi dia ada tawarkan, kita semua tahu bandar narkoba di Rutan Salemba itu adalah Andre. Dan Itu pengetahuan kalian ya di sana ya? iya, Oke. dan jadi di situ dia bos besar lah ya. Itu Andre ini siapa sih? Bos Maksud narkoba. saya gini, apakah dia terpidana atau orang dari luar? Oh, dia terpidana. 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 Terus, sekarang Sekarang saya nggak tahu dia udah bebas atau gimana, saya nggak tahu. tapi sudah nggak ada di sana saat itu ya? Iya, waktu itu masih ada. Ya, waktu itu masih ada. Waktu tanggal 31 itu masih ada. Tadi saudara bilang apa? Andre ini siapa? Bandar gitu ya? Bandarnya di situ, gitu. Kenapa saudara bisa bilang dia bandar tuh? Dari mana saudara bisa menyimpulkan? Dari Jaya. Dari Jaya. Iya. Dapat cerita dari Jaya. Iya, jadi dia Bukan- cerita. Bukan saudara sendiri yang melihat. Enggak, saya nggak kenal sama dia. Oke, terus? Jadi si Jaya menawarkan mau tambahan nggak untuk tahun baru, gitu kan? Ada tambahan nih tahun baru. Ada 10 juta, ada uang 10 juta. Nah, cuman ngeliatin aja, cuman ngeliatin doang. Ngeliatin apa? Ngeliatin narkoba. Saya ketawa lah yang mulia. Harga saya lebih mahal, harga saya nggak segitu kan, gitu kan? Buat apa? Saya harus ngeliatin narkoba juga segala macam. Malah karena narkoba itu kan saya sudah berkali-kali kena masukan gitu. Jadi saya tolak. Nah, setelah itu di tanggal 3 itu waktu hari Jumat. Dan di hari Jumat itu setelah pulang sholat Jumat, saya ngeliat dia nih. Saya baru masuk pulang, nah dia baru mau keluar gitu loh, ambil sesuatu gitu kan dari Jaya. Nah, ya udah, saya nggak ada urusan apa-apa lagi kan, saya juga jarang berkomunikasi gitu sama orang di bawah saya gitu kan, karena saya kan di lantai atas. Jadi satu ruangan saya itu beda sekat gitu ya. Nah, lalu di malamnya sekitar Isya itu Pak Eka datang. Pak Eka datang, lalu dia langsung bilang, mana HP lo? Ya kan? Saya kasih langsung kan gitu. Saya kaget juga kan tiba-tiba. Saya punya HP. Berapa HP-nya? 1. HP-nya 1, coba kasih lihat. Ada 2 yang mulia. Satunya lagi itu HP sewaan. Nah, coba kasih lihat. Ini lagi cek. Jadi HP yang ditemukan 2, cuman HP yang 1 punya saudara. HP punya saya satu lagi. Ada orang jadi ngegadein gitu loh yang mulia, dia butuh uang, jadi ngejaminin saya. Saudara, saya gitu pengen tahu di dalam punya HP 2, maksudnya untuk apa? Oh, bukan HP saya 2, saya HP saya cuma 1. Samsung ya. Jadi saudara kenapa mau terima apa? Digade itu? Berapa digade sama siapa itu namanya? Itu sama orang. Di dalam itu gade itu ya? Kita bukannya doang kan? Enggak, dia kan masih satu kamar juga, Ya. ya kan. Jadi dia Siapa namanya? Black. Black. Ah. Aslinya siapa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya cuma tahunya Black doang gitu kan. Terus Nah ya udah, dia jadi berapa digade itu? cuma 300.000. 300 kapan ditebuskan? Ya nggak tahu waktu itu sih, nggak, dia sih bilangnya paling besok kata dia kan. Oh, terus? Ya udah. Nggak ditebus juga. Ya waktu itu kan kejadiannya itu pas barengan gitu loh. Jadi itu Oh, di sekitar hari tanggal yang sama, 31. di hari yang sama gitu. Iya, jadi sekitar tanggal 31 yang mulia. Sekitar tanggal 31 dia memang untuk apa, tahun baru lah kayak gitu kan alasannya. Nah, jadi waktu itu saya digeledah ya kan, kedapatan handphone. Dan dia kegeledah semua kamar saya di atas gitu kan. Cuma handphone doang. Cukup lumayan lama dia geledah sampai ngebongkar semuanya.
Nah, Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Woman, educate, empower, and elevate.